Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M dari Adil Putra dari TRE Pagi B, NIM 4242401056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pekan 5. Yang pertama, saya menggunakan program pemilihan prodi jurusan elektro. Di sini saya menggunakan include stdio sebagai headernya, baru saya menggunakan tipe data integer main, baru integer variabelnya saya tulis pilihan. Nah, di sini akan menampilkan prodi-prodi jurusan elektro. Saya menambahkan kata-kata selamat datang di jurusan teknik elektro. Silakan pilih program studi. Baru akan menampilkan masukan prodi yang Anda minati dan di sini menggunakan scanf, percentage sebagai spesifier dari integer, variabelnya dari pilihan. Nah, baru di sini fungsi scanf itu kita menginput nilai yang kita memasuki 1 sampai 6. Nah, baru di sini menggunakan switch case. Setelah switch case harus meletakkan variabel. Nah, untuk switch case ini, kasus pertama itu jika kita memilih menginput nilai 1, maka menghasilkan prodi pilihan Anda adalah prodi teknologi rekayasa elektronika. Begitu juga dengan case sampai case 6. Nah, di case ini kita harus menggunakan break karena kalau kita menghapus break, maka case 1 dan case 2 hasilnya akan bergabung. Baru ada default sama kayak dengan else if. Di default ini fungsinya selain pilihan 1 sampai 6, selain case 1 sampai case 6, itu maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Nah, di sini kita akan uji coba. Saya masukkan nilai 1, maka hasilnya prodi pilihan Anda adalah prodi teknologi rekayasa elektronika. Tapi kalau kita masuk selain 1 sampai 6, maka pilihan tidak valid. Di sini saya akan menjelaskan flowchartnya. Di sini mulai dari start, maka akan menampilkan pesan selamat datang dan pilihan prodi jurusan elektro, menginput angka pilihan elektro. Baru di sini ada apabila nilai yang diinput adalah 1, kalau iya, maka dia langsung menampilkan hasil. Kalau tidak, dia akan ke case selanjutnya. Sampai di case 6. Apabila 1 sampai 5 itu bukan, tidak, baru lanjut ke nilai yang diinput adalah 6. Kalau kalau iya, maka dia akan menampilkan hasil. Kalau tidak, berarti nilai yang diinput itu selain angka 1 sampai 6. Lalu menampilkan hasil. Hasilnya itu yaitu pilihan tidak valid tadi. Baru selesai. Lanjut kita ke program kedua mengenai menghitung resistansi. Nah, di sini saya menggunakan header include stdio, baru menggunakan tipe data integer main, menggunakan variabel pilihan. Di sini menampilkan di sini saya menggunakan integer pilihan sama float R1, R2, R3, R4, R seri, resistansi paralel, R total. Nah, float ini karena dia R1, R2 sampai R total itu kemungkinan nilainya itu berupa pecahan atau desimal. Baru di sini akan menampilkan masukkan nilai R1, R2, R3, R4 dan ada scanf, %f dan R1. Nah, scanf itu kita nanti fungsinya untuk menginput nilai resistansi tadi. Kenapa %f? Karena spesifier dari tipe data float. Di sini ada variabel R1, R2, R3, dan R4-nya. Baru akan muncul menampilkan pilihan jenis rangkaian resistor. Itu yang 1, 2, 3, atau 4. Baru menampilkan masukkan pilihan Anda 1 sampai 4. Dan ada scanf untuk kita memilih mau pilihan 1, 2, 3, atau 4. Kenapa %D? Karena dari variabel pilihan tadi itu kan integer. Jadi menggunakan %D. Baru kita menggunakan switch case juga. Setelah switch itu kita harus memasukkan variabel pilihan. Nah, sama seperti sebelumnya, ini untuk kasus pertama. Kalau kita milih kasus pertama, maka akan menyelesaikan dengan rangkaian seri. Fungsi break juga sama. Case 1, case 2, case 3, case 4 sama seperti sebelumnya. Baru ada default sama seperti sebelumnya. Kalau dia selain 1 sampai 4,
maka menampilkan pilihan tidak valid. Baru ada return 0 karena kita menggunakan integer main. Kita di sini coba masukkan nilai R1-nya 1000, 20.000, 1000, 20.000. Nah, kita pilih. Apabila kita pilih nomor 1, maka dia akan menyelesaikan semua resistor yang terhubung seri. Hasilnya 42.000 ohm. Baru kita coba apabila dipilih selain 1 sampai 4, kita taruh 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Kita coba taruh 6. Karena dia tidak 1 sampai 4, maka pilihan tidak valid. Baru saya akan menjelaskan masalah flow chart-nya. Sama seperti sebelumnya, bedanya di sini kita harus menginput nilai resistansi dulu, baru menampilkan pilihan rangkai resistansi yang kita mau 1 sampai 4 tadi. Nah, di sini ada pilihan 1 sampai 4. Apabila udah 1 sampai 4 ternyata itu tidak, maka nilai yang diinput itu berarti selain angka 1 sampai 4. Kalau nilai yang diinput selain angka 1 sampai 4, maka menampilkan hasil yaitu pilihan tidak valid. Tapi kalau di antara pilihan 1, 2, 3, atau 4 ini ternyata ada yang iya, maka menampilkan hasil yang berupa sesuai dengan pilihannya itu. Baru selesai. Mungkin cukup sekian materi yang bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.